setiap setiap klinik saya lihat banyak jualan produk-produk buat treatment maupun sejenisnya untuk flek melasma, tapi jarang yang berhasil. Ya nggak sih? Jarang yang berhasil. Nah, jadi harus mengerti dulu ya. Ini saya cerita, silakan direkam buat yang mau ngerekam ya. Jadi saya cerita dulu, apa sih yang terjadi dengan flek melasma? Kenapa orang bisa punya flek melasma? Ya. Tuhan itu menciptakan kulit manusia itu mulai dari kulit tangan, kulit leher, kulit wajah, badan, semua satu lembar tuh. Satu lembar kulit seret semuanya udah diciptain sama Tuhan. Nah, dalam proses kita hidup, tumbuh kembang kita, tentu ada yang banyak daerah yang kena banyak gesekan, dia akan relatif menebal, ada area yang lebih ekspos, ada yang lebih tertutup. Itu yang akan membuat nanti secara histologinya itu jadi beda tuh. Tekstur kulitnya jadi sedikit berbeda di situ, ya. Tapi overall sifat dasarnya sama seharusnya. Layeringnya nggak jauh beda. Nah, seiring umur kita mulai lihat tuh namanya sosmed, mulai terpengaruh dengan iklan-iklan segala macam, katanya kulit wajah harus dirawat, which is betul. Nggak hanya kulit wajah, kulit badan, kulit wajah, kulit tangan, semua harus dirawat ya. Tapi jangan berlebihan ya. Jadi lapisan kulit itu ya, lapisan kulit itu kalau buat anda yang pernah lihat gambar histopatologi yang di anatomi itu ya, yang potongan menimpang kulit, potongan melintang dari kulit itu ada layer-layernya tuh, epidermis, dermis segala macam sampai bagian bawah. Itu ada bagian-bagiannya lagi. Nah, ada layer-layer yang memang harus dipertahankan, nggak boleh kebablasan. Kalau layer-layer itu kebablasan, yang terjadi apa? Yang terjadi penipisan kulit berlebihan, skin barrier atau pertahanan dari kulit itu menjadi sangat lemah. Ini cikal bakal lahirnya flek melasma. Jadi harus paham dulu ya. Ini cikal bakal lahirnya flek melasma. Itu kenapa? Kalau yang saya amatin ya, jadi secara garis besar kita bisa bilang flek melasma itu timbul sebagai kompensasi. Ya, kayak itu semacam apa ya? Reaksi dari badan kita sebenarnya buat ngelindungin tuh. Cuma tampilannya nggak bagus, ya. Ngelindungin dari UV dan lain-lain, dari rangsangan luar, tapi tampilannya nggak cakep, jadi kita nggak suka kalau ada flek melasma. Apa yang membuat flek melasma itu timbul? Penipisan skin barrier itu penyebabnya. Ya, jadi bukan gara-gara, kadang-kadang kan banyak yang kita dengar di luar sana, oh ya ibu sih main matahari, ibu sih main panas-panas gitu, ya. Ya kalau main matahari atau main panas-panas harusnya yang flek nggak cuma wajahnya doang dong, lehernya juga, tangannya juga gitu. Namun kenapa daerah wajah doang yang paling parah flek melasmanya? Dan biasanya memang daerah wajah, ya. Apakah hanya dia yang kena matahari? Enggak. Ya semua kena matahari, tapi yang jadi masalah adalah penipisan itu hanya ada di sini. Kenapa penipisan hanya ada di muka? Karena treatment yang berlebihan, itu problemnya. Ya, ada beberapa hal yang bisa membuat skin barrier kita atau penipisan kulit itu terjadi secara alamiah. Salah satunya adalah perubahan hormonal, kemudian juga terjadi karena aging. Semakin kita menua, semakin menipis strukturnya memang. Ya. Nah, namun di luar hal-hal itu, ya, yang sering kali terjadi dan tidak kita sadarin adalah treatment yang berlebihan. Ya. Over treatment. Apa itu over treatment? Satu nih, ini contoh nih. Anda datang ke klinik estetik karena pengen tampil cakep, menarik, glowing seperti yang di foto-foto atau di video di sosmed, right? Nah, begitu Anda datang, ya kulit Anda masih virgin nih, masih oke nih. Anda datang mulailah ditawarin laser. Oke ibu, minggu ini laser. Pulangnya dikasih krim malam. Bagus. Anda pakai beberapa minggu, beberapa bulan, bagus kulitnya. Kenapa? Karena penipisan yang dilakukan masih dalam range yang diperbolehkan oleh badan kita. Karena badan kita secara biologik pun ada biologic time-nya, dia akan ada rejuvenate time sendiri, ya. Ada dalam jangka waktu lapisan terluar itu akan keangkat, timbul yang baru. Dan ini ada waktunya. Nggak bisa minggu ini diangkat, minggu depan langsung tumbuh. Dia ada waktunya. Jadi apapun yang akan kita kerjakan harusnya tunggu regenerasinya terjadi baru kita kupas lagi. Tunggu regenerasi terjadi baru kita kupas lagi. Nah, yang terjadi apa? Treatmentnya lebih cepat bekerjanya daripada tubuh kita mengkompensasi itu. Rejuvenasi dari dalam yang terjadi. Itu yang membuat penipisan kulitnya menjadi berlebihan. Akibatnya apa? Tipis kulitnya, ya. Udah, itu satu. Laser yang berlebihan, ingat ya kata-kata berlebihan, jangan dia tangkap lasernya doang. Saya tidak anti dengan laser, saya pakai laser, ya. Tapi kalau berlebihan, terlalu keras, terlalu sering. Jadi kalau menurut saya, itu Anda harus punya waktu yang cukup. Jangan minggu ini laser, minggu depan laser, terus minggu depan laser lagi. Waktu gila sih. Yang ngerjain gila, yang dikerjain lebih gila lagi, mau aja gitu ya. Jadi ingat, laser boleh tapi jangan berlebihan. Jangan terlalu keras.
ya. Terus gitu juga dengan skincare, krim malam terutama yang jadi masalah nih. Karena di krim malam selalu ada zat yang akan mengeksfoliate biasanya. Ada efek eksfoliasi, tujuannya buat ngerangsang rejuvenasi. Which is good, tapi ingat jangan berlebihan. Dan nggak perlu setiap malam. Ya, nggak perlu, apalagi kalau Anda rajin treatment ya. Kalau Anda orang yang rajin treatment, nggak perlu malam itu dihajar dengan krim malam terus menerus. Makin kacau kulitnya nanti, ya. Nah, terus penyakit lain yang sering terjadi, yang sering salah adalah minggu ini Anda dihajar laser, minggu depan Anda dihajar chemical peeling. Terus minggu depannya di derma roller lagi. Aduh, itu ancoran-ancoran. Nah, ini jadi sebenarnya ya laser, chemical peeling, derma roller atau apapun lah tindakan yang akan dikerjakan termasuk skincare krim malam ya. Ini sebenarnya adalah modalitas cara. Ini adalah tata cara. Jadi nggak harus semuanya dikerjain. Pilih salah satu aja gitu. Kalau Anda senang dengan cara laser, ya udah laser aja per 2 bulan sekali. Anda laser 2 bulan sekali tanpa yang lain-lain itu menurut saya akan sangat aman buat jangka panjang. Ya, atau wah saya nggak terus senang di laser, saya senangnya di chemical peeling, boleh 2 bulan sekali di chemical peeling, light aja, minta chemical peeling yang ringan, jangan yang berat, supaya nggak ada downtime-nya, jadi Anda bisa langsung beraktivitas ya. Dan ingat, kalau Anda udah di laser, Anda udah chemical peeling, akan ada fase sekitar 2-3 minggu yang benar-benar jangan lepas dari sunblock, itu penting banget ya. Oke, terus krim malam menurut saya itu hanya pelengkap. Ya, Anda boleh pakai krim malam sebagai pelengkap, cukup 2 kali seminggu. Kalau saya menyarankan pasien biar gampang, ingat aja puasa Senin Kamis. Senin malam pakai, Kamis malam pakai, udah that's it, cukup. Nah, jadi ini tipsnya nih. Bagaimana tipsnya supaya perawatan kulit itu bisa bagus, aman, ya, nggak bikin efek penipisan berlebihan, dan tampilannya jadi tetap lembab, moist, enak dilihat. Satu, ya. Pilih salah satu treatment baik itu laser atau peeling ya, dan lakukan secara jangka waktu yang tertentu, cukup panjang, jangan yang setiap minggu. Per 2 bulan sekali aman ya. Jangan tergoda dengan tawaran-tawaran yang bilang, wah minggu ini laser baru tertopi, nggak ngerti tuh minggu, percayalah ya. Anda lihat beberapa banyak orang yang rusak kulitnya gara-gara over treatment ya. Tanya tuh sama pasien-pasien yang punya flek melasma yang nggak karu-karuan, seberapa sering mereka laser di masa lalunya. Ya, seberapa sering mereka laser plus peeling plus krim malam? Pasti jawabannya iya sih, emang gara-gara sejak itu. Iya. Ya. Awal-awal bagus. 3-6 bulan pertama mah cakep. Ya, setelah itu mulai tipis, nggak bisa. So sekali lagi, flek melasma bukan gara-gara matahari penyebabnya. Matahari udah ada jauh sebelum ada flek melasma. Penyebabnya adalah ketidakmampuan kulit kita karena skin barrier yang rusak menahan gempuran matahari. Di kulit, di tangan nggak ada flek, di lengan nggak ada flek, di leher nggak ada flek, muka penuh dengan flek, ya. Nah, sialnya lagi, begitu Anda timbul flek melasma, kan Anda ke klinik lagi nih, pengen berobat lagi, apa yang ditawarkan? Laser lagi, peeling lagi, krim malam lagi, brightening lagi. Kenapa? Karena mereka beranggapan, ya, flek itu semacam ada satu layer di atas ini nih, yang harus diangkat. Ya, itu nggak benar gitu, ya. Jadi karena waktu dia melakukan dengan laser atau dengan peeling atau dengan krim malam untuk mengangkat si lapisan flek itu, yang keangkat bukan cuma fleknya doang, termasuk sisa skin barrier yang masih ada. Jadi kebayang nggak, skin barrier Anda yang harusnya segini, menipis timbul flek melasma, dia pengen angkat si flek melasma ini makin tipis lagi, nggak masuk akal. Itu kenapa Anda berobat flek melasma kemanapun taruhan sama saya, nggak bakal beres. Ya, yang ada malah semakin buruk. Dan begitu makin buruk, apa komentarnya? Ibu sih main matahari. Nggak bisa. Masa pasien yang disalahin? Ya, so itu. Nah, sekarang bagaimana caranya ya ngeberesin masalah flek melasma yang udah terjadi? Itu penting kan? Bagaimana caranya ngeberesin masalah flek melasma yang udah terjadi? Nah, ingat, flek melasma itu kan macam-macam grade-nya. Kalau yang masih awal-awal, dia masih coklat-coklat muda nih. Ini saya ada sedikit nih, ya. Ada coklat muda tipis gitu ya. Terus yang udah berat makin banyak, makin rata, sampai ke hitam, sampai ke okronosis, sampai kulitnya udah pecah-pecah sendiri ya, kering, pecah-pecah, nyeri, nyelkit dan lain-lain. Dan fleknya hitam sampai ngeceplok begitu. Nah, itu yang terjadi. Step ini beda-beda nih. Jadi tingkat keparahannya beda-beda, tentu berobatnya juga butuh waktu yang beda-beda. Yang pasti nih, satu catat ya. Berobat flek melasma nggak mungkin beres dalam beberapa kali pertemuan.
Saya selalu bilang ke pasien saya, minimal perlu waktu 4 sampai 6 bulan untuk flek melasma yang ringan. Kalau flek melasma yang sedang, yang udah mencoklat agak rata, itu perlu waktu setahun sampai 1,5 tahun. Kalau yang udah sampai okronosis, yang udah berat parah nggak karu-karuan, itu bisa sampai 2-3 tahun. Ya, harus konsisten berobatnya. Nah, jangan dicampur-campur. Jadi prinsip pengobatan ini saya share, mudah-mudahan kalau ada teman sejawat yang dengar bisa jadi masukan buat Anda. Silahkan dicontek, resep saya nggak apa-apa ya. Prinsip penanganan flek melasma, 1, perbaiki skin barrier. Itu doang. Skin barrier beres, lo bisa perbaikin, pasti beres masalah flek melasmanya. Pasti. Ya. Kok dokter tapi tahu, saya udah proving. Kita udah kerjain ke ribuan pasien ya. Udah ribuan pasien flek melasma kita beresin di Beautiful. Dan alhamdulillah beres. Mereka udah spend a lot of money. Udah ada pasien saya ingat ibu dari Bali itu, beliau sampai ke Paris, sampai ke Singapura, mahalan terbangnya buat berobat flek. Ya, akhirnya beresnya di Bintaro, di Pakubuwono. Kenapa? Karena prinsipnya benar gitu. Jadi mau keliling dunia kemanapun, ternyata setelah dilihat, iya udah sama ya. Saya ke Singapura pun, saya ke Paris pun yang dikerjain laser lagi, peeling lagi. Ya nggak bakal beres, makin hancur mukanya. Ya. Jadi sekali lagi buat Anda yang punya flek melasma yang udah kelihatan ya, ingat penanganannya bukan dengan cara dihajar pakai laser atau peeling di tahap awal, nggak bakal beres, atau krim malam di tahap awal, nggak bakal beres ya. Yang Anda harus kerjakan adalah perbaiki skin barrier. Bagaimana cara memperbaiki skin barrier? Cara paling gampang, 1, stop dulu semua treatment yang tadi. Ya, itu stop dulu. Jangan dicampur-campur. Jadi selama 4 bulan ke depan jangan peeling, jangan laser dulu, istirahatin dulu kulitnya. Ya, jangan krim malam dulu, istirahat aja. Oke? Nah, apa yang harus dikerjakan? Pakai sabun, moisturizer, sunblock. That's it. Sunblock Anda harus pakai per 2 jam. Ya, per 2 jam oles ulang. Jadi kantongin aja. Sabun, moisturizer, sunblock. Itu pagi sampai sore. Malam Anda cukup pakai sabun dengan moisturizer. Ya, kalau punya olive oil atau extra oil lain buat pelembab lebih bagus, tambahin lagi. Prinsipnya jaga muka selembab mungkin. Nah, nanti pelan-pelan tubuh kita tuh akan rejuvenate. Terus minum kolagen. Anda minum kolagen setiap malam sebelum tidur, ya. Nah, saya nggak ngerti produk orang lain, yang saya tahu produk saya sendiri. Jadi, of course saya akan merekomendasikan cobain produk saya yang namanya Giut. Ya, tapi kalau mau coba produk lain silahkan aja. Cuma saya nggak ngerti kandungannya. Cobain Giut, G-E-U-T, ya. G-E-U-T. Nah, cobain Giut, nanti Anda bisa coba sabun, moisturizer, sunblock dari Giut. Nah, itu menurut saya sangat efektif dan itu salah satu produk kebanggaan saya sih, ya. Nah, ini saya liatin biar Anda tahu. Nah, ya, ini udah ada skin rutinnya. Cobain produknya Giut ya, sabun, moisturizer, sunblock. Ini penting banget ya, termasuk kolagennya. Silakan dicari, kita ada shop online-nya di TikTok, Shopee, Tokopedia dan lain-lain ya. Silakan langsung kejar ke sana. Biasanya bulan ini masih lagi banyak promo nih dekat-dekat Lebaran nih ya. Nah, sabun, moisturizer, sunblock cukup ya. Vitamin C-nya jangan dulu ya. Krim malamnya juga jangan dulu. Nggak tahu nih, katanya restriction, saya nggak ngerti.